Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kongsi nih. Imlek telah tiba, semua bergembira, tua muda bahagia, kongsi. Oke guys, ini adalah beberapa pantangan gitu ya. Pantangan di hari Imlek. Guys, welcome back. Gini guys, kalau saya nggak berharap angpau gitu ya. Karena majikan saya itu pelit ya. Dari tahun ke tahun angpaunya itu sama. Bahkan mimpi lah kalau majikan saya itu ngasih angpau sebulan gaji itu nggak pernah gitu ya, nggak pernah mimpi. Nah, tidak semua majikan itu pengertian, tidak semua majikan itu kaya. Bahkan saya sendiri nggak berharap angpau, dia guys. Saya nggak berharap, dikasih ya alhamdulillah, syukur. Nggak dikasih ya nggak apa-apa, gitu ya. Kalau saya sendiri, saya pribadi, saya mending libur ya. Saya suka libur. Maksudnya kalau hari raya Cina itu di sini kan 3 hari tanggal merahnya. Lah itu TKW itu semua libur. Itu boleh libur, maksudnya wajib libur. Kalau nggak boleh mereka akan membayar. Biasanya kenapa nggak libur? Biasanya kamu diajak ke saudaranya, jadi kamu liburnya diganti hari lainnya. Ada juga yang membayar, kamu hari ini nggak libur ya, kamu bantuin saya masak, biasanya dibayar. Nah itu ya kan, Imlek itu tanggal 1 Februari, 2 Februari, 3 Februari itu merah gitu ya. Dan bahkan kalau di Cina itu seluruh, misalnya hari rayanya Februari gitu ya, awal Februari, dan seluruh Februari itu hari raya, jadi full. Kalau di Cina Beijing itu, Cina Peking itu biasanya hari rayanya dia itu 1 bulan full, itu hari raya terus gitu ya, 1 bulan maksudnya. Nah sedangkan kalau di Indonesia kan paling seminggu lah itu udah full, nanti anak sekolah masuk lagi gitu ya. Nah sedangkan kalau di Cina itu setahu saya itu full 1 bulannya itu. Karena dulu saya pernah diajak ke Cina gitu ya, pas Imlek juga. Terus anak-anaknya itu juga, saya tuh hampir 1 bulan loh di Cina, kok nggak sekolah. Ini padahal juga belum pandemi ya. Berarti terus saya berpikiran, berarti ini hari raya itu benar-benar 1 bulan bunder itu hari raya ya. Enak dong orang-orang kerja, karyawan perusahaan itu 1 bulan liburan gitu ya. Maksudnya 1 bulan diliburkan emang karena hari raya. Masa 1 bulan liburan ya, enak gitu ya. Oke guys, kalau majikan saya ini ya, memang Pak Bos saya itu keluarganya 9 ya. Pak Bos saya itu nomor 5, anak nomor 5, berarti kan masih punya adik 4 gitu ya. Ya memang sih semua itu ngasih ke saya, cuma kalau lebaran itu ngasih ya bude-budenya, kakaknya gitu, bahkan yang pamannya yang kecil gitu. Tapi tapi ngasihnya itu ya paling ya $50. Masa dari saya 10 tahun itu ada yang ngasih $40, 20-an dua, itu yang masih syukur ngasih gitu ya. Kadang itu di sini tuh nggak semua TKW itu dapat angpau gitu lah. Maksudnya paling sedikit lah, $20, 20-an dolar dua, jadi kan $40 ya, paling segitu. Tertingginya $100. Kayak saya itu paling majikan ngasih tertinggi itu $100, 200.000 ya kalau di itu. Jadi misalnya kalau ada yang anak, saya angpaunya sebulan gaji, saya angpaunya $10.000, ya itu wajib disyukurin aja, karena tidak semua itu mendapatkan angpau seperti Anda gitu aja. Yang penting bersyukur gitu aja, nggak perlu pamer lah maksudnya. Tapi ini kan juga, ini itu momen setahun sekali gitu ya. Tapi kalian tidak boleh menyamaratakan semua majikan itu baik, semua majikan itu pasti ngasih angpaunya gede-gede, uang gede. Maksudnya itu enggak semua. Bahkan ada yang $10 dua, $10 itu sama dengan 10.000 ya, 10. Jadi setahun sekali pun ngasihnya cuma $20.000 ibaratnya. Itu kan rasanya tuh aneh banget. Makanya kalian jangan heran. Bahkan ada juga majikan ya, kalian ada juga yang misalnya pamer ulang tahun, di ulang tahun ini majikan. Tidak semua TKW itu seperti itu. Jadi tetap syukurin aja, alhamdulillah. Yang penting kamu kerja majikan itu nggak galak, nggak cerewet, nggak main tangan. Udah itu saja. Masalah angpau, masalah hadiah itu terserah mereka mau ngasih nggak ngasih. Yang penting kita kerja lancar, aman, finish kontrak, pulang gitu kan.
Imlek telah tiba, semua bergembira. Ya bergembira mereka kalau kalau saya lebih suka libur ya guys. Tanggal merah pasti saya itu selalu libur. Karena ya emang saya lebih suka libur, saya lebih suka jalan-jalan, saya lebih suka hihaha, bermain dengan teman-teman. Walaupun majikan saya mau membayar, kalau saya nggak mau ya nggak apa-apa. Makanya majikan juga sekarang majikan saya jarang sekali nyuruh saya nggak libur dibayar, itu jarang, bahkan nggak pernah gitu ya majikan saya tuh. Karena sekarang anaknya udah gede-gede gitu ya. Kan ada juga itu majikan yang kamu nggak usah libur ya, kamu liburnya sebulan 1 kali aja ya, saya bayar. Ya sih oke, itu berarti majikan kamu itu baik ya, berarti maksudnya menyuruh kamu nggak libur tapi digaji, dibayar gitu. Nah kalau majikan saya nggak libur, saya di rumah juga nggak digaji misalnya itu pas waktu libur. Jadi makanya saya mending libur. Ngapain nggak libur, mendingan saya bisa sholat di masjid, bisa ketemu teman-teman, bisa makan bakso ya, maksudnya bisa makan di restoran Indonesia gitu kan. Tapi ya itu ya juga pemborosan gitu ya. Dan kalian juga nggak bisa menyamaratakan gitu ya, majikan itu nggak semua kaya, nggak semua baik, nggak semua itu lomo, majikan itu ada yang pelit banget, bahkan ngasih amplop pun dari tahun ke tahun juga sama, bahkan paling ampunnya 10.000, 20.000 itu masih ada guys. Jadi kalian itu jangan terlalu wah nanti dapat angpo ya, dapat angpo. Ya biasa aja, biasa. Yang penting nikmatin kerjanya aja. Walaupun majikan saya itu keluarganya 9 ya, tapi amponya itu sedikit lah guys. Makanya saya itu nggak berharap dapat angpau. Maksudnya dikasih syukur alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, saya masih punya gaji gitu kan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kongsi nih. Imlek telah tiba, semua bergembira, tua muda bahagia, kongsi. Oke guys, ini adalah beberapa pantangan gitu ya, pantangan di hari Imlek gitu ya, pantangan. Nah biasanya kalau Imlek itu memang diharuskan berkumpul bersama keluarga gitu kan. Yang muda mendatangi yang tua, kayak anak ke orang tua gitu ya, itu udah pasti ya, dimanapun kayak lebaran gitu, itu diharuskan. Terus biasanya malamnya itu sebelum Imlek, misalnya malam, kalau Indonesia itu malam takbiran gitu ya, kalau agama saya itu malamnya itu biasanya mereka itu menyiapkan sembayangan gitu ya. Kayak sembayangan itu pasti jeruk bali, terus jeruk santang juga, terus kayak apa itu ya, pokoknya teh, terus ada kayak sembayangan itu ayam utuh, itu semua itu seperti itu ya guys ya. Itu biasa untuk sembayangan. Nah selain itu juga kuaci itu semua berjejer-jejer, dan juga kayak apa itu kue onde-onde itu. Tapi di sini itu onde-ondenya itu tidak untuk dimakan ya, yang onde-onde besar itu, terus atasnya itu ada merah-merahnya, itu nggak untuk dimakan. Nah terus malamnya itu pada makan bersama keluarga gitu, makan bersama gitu bersama keluarga, maksudnya di keluarga masing-masing. Ini sebelum keliling kan, paginya juga mereka pasti keliling, rencana ke orang tua, ke saudara, ke kakak, itu biasanya paginya. Terus malamnya itu biasanya ada juga yang itu ya, main kartu, mahjong gitu, main mahjong gitu biasanya itu sebelum hari raya. Nah nanti setelah hari rayanya pun itu juga sama seperti itu ya. Terus malamnya itu makan manis-manis itu ya, semacam dessert gitu, itu dari tepung kanji, kadang isinya kacang kacang merah, kadang ya kacang itu manis-manis, itu direbus dengan air gula merah, dengan jahe. Terus malamnya biasanya makan itu dan makan bersama.
juga harus disiapkan itu ya, sesajen sembayangan itu harus, karena itu selain kegembiraan juga menolak bala, rumah-rumah dihias itu juga harus seperti itu ya. Nah, oke guys, biasanya tuh misalnya kalau kalian makan gitu ya, makan dengan sumpit dengan orang Cina itu jangan pernah menaruh sumpit itu berdiri tegak gitu ya, nggak boleh. Sumpitnya harus ditaruh gini atau di tempatnya, jangan sampai menaruh sumpit itu kayak lilin berdiri tegak gitu ya. Itu katanya itu pamali atau kesialan atau bisa kematian kalau kalian naruh sumpit berdiri tegak itu di atas nasi, apalagi di atas mangkok nasi kecil itu, terus kamu naruh sumpitnya berdiri tegak, itu pamali ya. Terus angpo itu nggak boleh, uang koin nggak boleh, itu salah satu pamalinya seperti itu, juga bad luck ya. Dan satunya lagi itu misalnya kalian baru dikasih angpo, jangan langsung diintip, jangan langsung dibuka, itu juga pamali. Ini salah satu pamali di hari Imlek. Terus malamnya itu mandi dengan rebusan air pandan dan air jeruk, itu katanya itu bad luck, mengusir bad luck. Itu rebus air terus dikasih daun jeruk sama daun pandan itu ya, mendidih terus ya sebentar aja, itu katanya mengusir bad luck. Oke guys, selain itu biasanya makan, misalnya hati-hati ya, kalau soalnya itu di sini itu, kalau di sini itu pasti semua babi ya, makanya saya mending kadang kalau diajak makan itu milih yang misalnya mie gitu aja, yang atau kadang saya biasanya masak Indomie sendiri, atau kadang mereka kadang beli KFC atau beli apa. Soalnya kalau makan bunjo itu mangkok besar, nanti semua ngambilnya sendiri-sendiri itu ya, pakai sumpit, itu artinya kan kebersamaan, selalu bersatu, satu keluarga akur gitu ya. Nah itu semua itu babi ya guys ya, walaupun mungkin ada seafood, ada udang, lobster, semua dicampur itu, nanti pakai mangkok besar, mangkoknya besi itu, terus nanti di bawahnya itu kompor gas kecil gitu ya, itu namanya bunjo, itu makannya semua dicampur-campur taruh situ gitu. Nah, maksudnya selain itu juga itu ya, di satu Imlek ke hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu nggak boleh membuang sampah. Jadi sampah sebanyak apapun itu, kalau orang sini kalau Imlek itu taruh di belakang dulu. Maksudnya kan di sini rumahnya apartemen ya, pokoknya taruh di teras belakang. Yang penting diikat gitu ya, diikat. Terus nggak apa-apa sampai hari ketiga baru boleh buang sampah. Kenapa? Katanya kalau kalian hari pertama, hari kedua langsung membuang sampah itu katanya rezeki kamu hilang, katanya seperti itu ya, rezeki kamu itu langsung hilang saat itu. Makanya mereka sampahnya nggak dibuang gitu, nggak boleh nyapu juga, nggak pokoknya nggak boleh bersih ya, intinya itu pantangannya seperti itu. Kalau kalian menyapu katanya juga itu menyapu rezeki kamu gitu. Dan misalnya kalian datang ke orang tua itu pasti membawa kado gitu. Biasanya di sini tuh kadonya ya terserah sih mau kado, tapi kebanyakan itu kadonya itu biskuit ya. Mereka membawa biskuit terus kayak kado ulang tahun itu dibungkus rapi, dibungkus cantik-cantik gitu. Biasanya terus tuker-tukeran kado, biasanya seperti itu. Ya terserah kadonya, itu biasanya seperti itu. Setelah itu nanti berkumpul ke tetangga, saudara. Kalau tetangga enggak ya, cuma saudara. Soalnya di sini orangnya kan cuek-cuek. Paling berkumpul bertamu itu ke saudara-saudara terdekat. Kadang saudara aja nggak datang gitu ya, apalagi sekarang kan lockdown. Nah diantaranya seperti itu. Terus kalau angpo yang belum menikah itu nggak wajib ngasih. Tapi di sini ya kebanyakan yang misalnya udah kerja nggak apa-apa, mampu, kadang juga ada yang seperti itu. Tapi katanya angpo itu wajib bagi yang sudah menikah. Kalau yang belum nikah nggak wajib, tapi menerima, kayak anak-anak juga gitu sih katanya seperti itu. Dan kebanyakan mereka juga melaksanakan semua itu, maksudnya itu kan udah tradisi turun temurun gitu ya guys ya. Kayak di Indonesia gitu juga ada tradisi adat gitu, pasti akan turun menurun sampai ke anak cucu, sampai ke zaman pun akan selalu diingat. Dan pasti setelah berkumpul makan juga ada yang petasan, kembang api itu ada, itu juga katanya keberuntungan, mengusir setan, itu seperti yang kemarin yang biasanya sih seperti itu ya. Jangan lupa ya friend,
like, share, and subscribe. Dan kalau angpo itu nggak boleh ini ya, nggak boleh koin. Kalau koin itu juga bad luck. Nggak boleh makan bubur, katanya juga makan bubur itu juga katanya bad luck. Tapi saya pernah loh hari raya, neneknya itu dulu banget, neneknya itu masak bubur seafood, bubur ada udang, ada nggak tahu ini, padahal katanya begini ya, nggak tahu, mungkin ada orang yang nggak tahu juga sih, orang kan beda-beda ya. Tapi kebanyakan dari semua adat dan tradisi ini melaksanakan, ada juga yang enggak gitu ya.